Lebih dari itu, sehari dua hari ini kita mendengarkan bagaimana respon politik yang disampaikan oleh mantan politisi PDIP, yaitu Effendi Simbolon, terkait dengan Hasto yang sudah jadi tersangka. Statement-statement Effendi Simbolon tentu sangat mengagetkan. Pertama, Effendi Simbolon itu meminta kepada PDIP untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, bahkan ini menurut saya yang cukup mengagetkan, adalah meminta kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP itu untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Tentu cukup mengagetkan, karena selama ini kita tahu bahwa Effendi Simbolon itu kan dinilai sebagai sosok yang mungkin lurus-lurus saja selama di PDIP. Jadi tidak mengherankan ketika Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri itu mundur dari jabatan politiknya sebagai Ketua Umum PDIP. Ini kan memancing reaksi yang cukup luar biasa dari PDIP. Karena apapun, Effendi Simbolon itu dianggap sebagai bagian dari Jokowi saat ini. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur, tidak lagi jadi Ketua Umum partai, ini kemudian membuat perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi itu terus berlanjut sampai hari ini. Publik tahu Effendi Simbolon juga dipecat oleh PDIP hanya gara-gara bertemu dengan Jokowi dan dianggap sebagai orang yang kemudian tidak lagi mematuhi fatsun politik PDIP. Di Pilkada Jakarta misalnya, Effendi Simbolon itu dianggap satu mazhab dengan Jokowi yang memberikan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Effendi Simbolon yang merasa prihatin terkait dengan kasus Hasto, meminta kepada PDIP mengevaluasi secara menyeluruh, meminta kepada Megawati Soekarnoputri untuk mundur sebagai Ketua Umum, itu dianggap sebagian suara politik Effendi Simbolon yang saat ini sudah menjadi bagian dari Jokowi. Itulah yang kemudian membuat politisi PDIP Guntur Romli menegaskan ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa memang selama ini ada pihak-pihak yang memang ingin mengaut-aut dan ingin mengobok-obok PDIP supaya tidak sekuat dan tidak setangguh seperti dahulu kala. Jadi pernyataan Effendi Simbolon yang kemudian meminta Megawati mengundurkan diri sebagai Ketua Umum itu dianggap sebagai bukti yang cukup sahih betapa memang selama ini ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengincar posisi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selama ini dianggap sebagai veto player di Partai Banteng yang nyaris tidak tergantikan. Itulah yang saya kira per hari ini publik melihat ini pertarungan politik antara orang-orang yang dekat dengan Jokowi dengan PDIP. Rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dihilangkan. Tapi terlepas apapun itu, saya kira dua hal. Pertama, menjadi menarik pernyataan Effendi Simbolon itu karena disampaikan setelah tak lagi jadi kader PDIP. Padahal kalau Effendi Simbolon ataupun ketika masih ada Jokowi, suara supaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan PDIP, apalagi meminta Megawati sebagai Ketua Umum tidak melanjutkan jabatan politiknya, itu disampaikan ketika Effendi masih menjadi bagian dari PDIP, itu saya kira luar biasa. Karena apapun partai itu pastinya butuh koreksi, butuh reorganisasi. Yang paling penting adalah mematangkan strategi untuk menghadapi persaingan politik yang semakin sengit dan semakin luar biasa. Itulah yang kemudian cukup disayangkan. Andai pernyataan Effendi Simbolon itu disampaikan ketika dirinya masih sebagai kader PDIP, saya kira itu akan mantap. Jadi ini akan dianggap sebagai suara internal partai, suara kader-kader yang ada keinginan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di level Ketua Umum. Sayangnya, Effendi menyatakan Megawati itu mundur setelah tak lagi jadi kader PDIP. Wajar kalau kemudian dianggap oleh Guntur Romli sebagai bagian dari barisan sakit hati, dianggap sebagai outsider, dianggap sebagai orang yang sudah menjadi pecatan dari partai, yang wajar kalau kemudian suara-suaranya itu sumbang selalu dialamatkan ke PDIP. Itu yang pertama. Jadi ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Effendi yang saat ini bukan lagi kader PDIP. Sayang betul memang kalau keinginan PDIP itu evaluasi secara menyeluruh terkait dengan posisi ketua umum mereka disampaikan ketika masih kader, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang sangat menggembarkan. Nah, yang kedua dari segi substansi,
terlepas misalnya Effendi ini bukan lagi kader PDIP, terlepas Effendi Simbolon itu dianggap sebagai orang yang saat ini membenci PDIP dan sudah menjadi bagian dari Jokowi. Yang kedua yang paling penting adalah secara substansi. Karena apapun, yang paling penting adalah bagaimana PDIP itu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tentu untuk menghadapi kompetisi politik 2029 dan di masa-masa yang akan datang. Di 2024 ini sebagai guidance bagi saya, di mana PDIP itu harus diakui memang cukup tidak terlampau menjanjikan perjuangan politiknya. Di Pilpres mereka itu babak belur, mengusung Ganjar dan Mahfud, perolehan suaranya cukup tragis, hanya sebesar 16%. Begitupun di Pileg, betul bahwa PDIP itu tetap kokoh di posisi atas, tapi dibandingkan dengan suara sebelumnya 2019, suara perolehan PDIP itu turun secara signifikan. Kita tahu di 2019 suara Pileg PDIP itu sekitar 19%. Di 2024 kali ini hanya sebatas 16%. Wajar kalau kemudian di 2024 ini banyak yang mengatakan PDIP itu seperti pemenang tanpa mahkota. Menang Pileg tapi suaranya berkurang, menang Pileg kemudian Pilpresnya kalah, yang kemudian membuat PDIP sangat kelihatan sekali per hari ini kelihatan tidak punya kawan dan tidak punya sahabat untuk dijadikan sebagai partner koalisi politik. Dan itu Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel KR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh Andi Pritno ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi politik yang terjadi saat ini, apalagi mengenai partai PDIP dan Joko Widodo. Ini sejarah perang antara Jokowi dan Ibu Megawati, yang dimana Ibu Megawati adalah sebagai ketua partai PDIP yang menganggap Jokowi pada saat itu adalah sebagai anak. Namun Jokowi meninggalkan partai PDIP dan banyak masyarakat menganggap bahwasanya partai PDIP ini semakin rapuh karena hilangnya mahkota, yaitu yang dimaksud adalah Joko Widodo. Menurut saya bahwasanya partai PDIP ini adalah partai yang solid dan konsisten dan sangat taat konstitusi dan sangat taat hukum. Tentunya dalam sejarah ini bahwasanya Jokowi pernah ingin meminta perpanjangan masa jabatan untuk 3 periode, namun Megawati menolak. Nah, pada saat itu juga Jokowi bertindak dan berbagai cara dan mengusut Gibran sebagai wapres dari Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang dalam situasi dinamika yang dipermainkan oleh Joko Widodo memang sangat sadis, karena kita bisa lihat bahwasanya Jokowi ini memang orangnya sangat slow, namun permainan caturnya sangat teliti. Dalam dunia politik ini, bahwasannya Jokowi terlihat santai, namun dia memutar untuk mempermainkan bagaimana untuk memperhasilkan dirinya sendiri, seperti pencalonan Gibran, dan bahkan pada saat ini Hasto Kristianto yang dimana juga sedang tersangka dengan kasus Harun Masiku. Namun pada saat itu Hasto Kristianto sedang mengkritik dan sangat brutal untuk mengkritik soal hasil pilkada, adanya kecurangan-kecurangan ketika Joko Widodo turun untuk mendukung salah satu calon gubernur di Jakarta. Namun di Jakarta tetap partainya menang, yaitu Pramono Anung, yang dimana partai PDIP. Yang saya herankan pada saat ini memang banyak situasi dinamika yang menyerang keluarga Jokowi, yang dimana juga ada terdaftar korup lah. Jadi menurut saya sebenarnya kita juga mencintai Jokowi pada saat itu, karena Jokowi sudah memimpin Republik Indonesia ini yang sudah dikenal banyak negara-negara lain. Tetapi pada saat itu 2023 sampai 2024 bahwasanya
Jokowi makin terlihat dinamika politik yang dipermainkan dia dengan situasi-situasi yang dimana Jokowi jodoh yang dianggap sebagai politik dinasti dan bahkan mahkamah keluarga. Jadi tidak heran ketika masyarakat membenci Jokowi. Bukan 100% saya membenci Jokowi, tapi kalau soal berpikir Jokowi pada saat ini memang jauh berbeda pada 2029. Nah, teman-teman, di sini kita akan bacakan sedikit komentar bagaimana tanggapan saudara-saudara kita yang dimana Ibu Megawati yang diminta oleh Effendi mundur dari partai atau partai atau ketua umum partai PDIP, dan tidak semudah itu. Bahwasanya Ibu Megawati sangat-sangatlah pintar dan sangat-sangat teliti dalam situasi dinamika pada saat ini, apalagi Effendi dan Jokowi yang sudah bergabung untuk meredupkan partai PDIP. Semoga Ibu Megawati sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Ayo Bu Megawati tetap semangat dan semangat. Si Megawati Soekarno Putri sehat selalu dan panjang umur. Effendi Simbolon sudah dakit jiwa. Effendi Simbolon sudah dipecat. Tertawa dengan omongan Effendi Simbolon. Setua apapun seorang Ibu Megawati tetap terpanjang hayat ia tetap ibu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat memang situasi atau pemimpin seperti Ibu Megawati ini susah untuk dicari karena dia tua, tapi untuk menggerakkan kader-kadernya sangatlah kokoh dan sangat membara. Nah, menyimaknya Mas Andi Pritno, semoga Megawati selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, kalau semua partai di koalisi pemerintah yang gak ada penyimbangan kebijakan pemerintah kalau tanpa oposisi, biasanya partai takut oposisi justru ada apa dengannya. Keren komentar, semoga sehat selalu, PDIP semakin di depan. Semoga Ibu Megawati Soekarno Putri diberikan kesehatan, barokah umur, pemikiran masih dibutuhkan. Nah, kasihan ini Pak Effendi. Bicaralah dengan berkuar-kuar, sesuka hati bersama rekan sepengkhianat. Nah, kembali lagi kita mengenai pengkhianat, teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwasanya Jokowi itu adalah seorang pengkhianat, karena ketika Jokowi tidak jadi apa-apa, Jokowi bergabung ke partai PDIP. Di saat Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota Jakarta, tentunya dari pengusulan partai PDIP, dan tentu dia juga menjadi gubernur dan menjadi presiden adalah dukungan dari partai PDIP. Kenapa Jokowi meninggalkan partai PDIP? Nah, terbukti dari situ yang dimana Jokowi dianggap sebagai boneka Ibu Megawati. Sebenarnya Ibu Megawati sangat sayang terhadap Joko Widodo, dan bahkan Megawati sudah menganggap Joko Widodo seperti anak. Jadi kalau misalnya pemikiran-pemikiran seperti ini, dan kita bisa lihat bahwasannya terlihatlah bahwasannya Jokowi sangat haus kekuasaan sehingga Gibran pun dicalonkan diri. Padahal Gibran sebagai wali kota Solo saja adalah dorongan dari Megawati atau partai PDIP. Bang Andi Pritno emang pengamat yang jos alias mantap terus bang. Megawati semoga sehat selalu, panjang umur. Mas Andi pengamat politik yang menguasai perilaku pejabat politik yang manclet. Nah, semoga Ibu Megawati sehat selalu. Belum ada pengganti sosok seperti Ibu Megawati, panjang demokrasi yang tanggung teruji dalam sejarah. Karena Ibu Megawati ini sangat berani dan sangat tegas. Nah, mungkin teman-teman juga sudah memahamilah apa situasi dinamika politik yang terjadi saat ini. Dan cukup untuk sekian video ini, teman-teman. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.